Halo semuanya. Kali ini aku mau ngajak kalian kenalan lebih dekat dengan kehidupan masyarakat di Kampung Adat Miduana, sebuah kampung yang masih menjaga erat nilai-nilai leluhur mereka sampai sekarang. Di tengah arus modernisasi, kampung ini tetap memelihara adat, bukan sebagai simbol masa lalu, tapi sebagai bagian hidup yang terus tumbuh dan menyatu dengan zaman. Dalam kehidupan rumah tangga, perpisahan bukan hal yang diharapkan, namun terkadang tak terelakkan. Di Kampung Adat Miduana, perceraian tetap diakui sebagai bagian dari kenyataan hidup. Meski adat dipegang erat, dalam hal ini, masyarakat Miduana memilih mengikuti jalur hukum negara. Perceraian dilakukan melalui proses resmi di pengadilan, baik pengadilan agama bagi pasangan muslim maupun pengadilan negeri bagi non-muslim. Setelah melalui proses hukum, pasangan yang bercerai akan menerima surat cerai resmi dan tercatat status barunya sebagai janda atau duda sesuai prosedur di KUA atau di Dukcapil. Namun, masyarakat tetap memandang perceraian sebagai hal yang berat dan menyentuh harga diri keluarga. Maka, meskipun aturan negara dijalankan, nilai-nilai kekeluargaan dan keharmonisan rumah tangga tetap dijaga sebagai pondasi kehidupan. Adat di Kampung Miduana bukan sekedar aturan, tetapi bagian dari cara hidup. Warga memegang teguh larangan-larangan yang sudah diwariskan turun-temurun. Mereka tidak menumbuk padi pada hari Senin, Selasa, dan Jumat. Hari Rabu dihindari untuk membajak sawah dengan kerbau, dan pada hari Sabtu, hutan adalah wilayah yang dihindari oleh aktivitas manusia. Larangan-larangan ini diyakini membawa keseimbangan antara manusia dan alam. Keyakinan masyarakat terhadap akibat dari melanggar pamali bukan sekedar kepercayaan, tapi bentuk kepatuhan terhadap siklus alam dan ajaran leluhur. Masyarakat Miduana menjalankan tradisi yang kaya akan makna spiritual dan kebersamaan. Setiap tanggal 1 sampai 10 Muharram, mereka melaksanakan tradisi mandi kahurupan sebagai simbol membersihkan diri dan membuka lembaran baru. Kemudian pada tanggal 10 sampai 14 Maulid, dilanjutkan dengan mandi pusaka untuk merawat benda-benda pusaka peninggalan leluhur. 10 hari sebelum Ramadan pun diisi dengan mandi bersama sebagai bentuk kesiapan lahir dan batin menyambut bulan suci Ramadan. Tradisi ini menjadi jembatan antara warisan budaya dan keimanan yang terus hidup dalam keseharian masyarakat. Rumah-rumah di Miduana dibangun dengan aturan khusus menghadap ke arah selatan, berjendela ke arah utara, dan berbentuk rumah panggung dengan batu sebagai penopangnya. Tata letak ini mencerminkan filosofi hidup yang tidak hanya mengikuti keindahan, tetapi juga menyatu dengan alam dan nilai-nilai kebijaksanaan leluhur. Dalam tiap sudut rumah tersimpan ajaran tentang keseimbangan dan kesadaran arah hidup. Cerita rakyat berjudul Dongdonan Salapan Wali Puhun menjadi medium penting dalam menyampaikan nilai-nilai hidup. Terdapat 9 tokoh simbolik yang masing-masing membawa pesan moral, seperti Ciung Wanara yang melambangkan keadilan, Lutung Kasarung yang mengajarkan kesabaran, hingga Balung Tunggal sebagai lambang persatuan. Cerita ini bukan sekedar dongeng sebelum tidur, melainkan menjadi napas dalam pembentukan karakter masyarakat. Anak-anak tumbuh dengan tokoh-tokoh ini, dan nilai-nilai yang mereka bawa turut membentuk cara pandang dan sikap hidup generasi muda. Setelah menyaksikan langsung kehidupan di Kampung Adat Miduana, aku menyadari bahwa hidup bersama adat bukan berarti terjebak di masa lalu. Di sini, adat bukan sekedar simbol yang dijunjung tinggi tanpa makna. Adat dijalani dengan kesadaran, dengan keseimbangan antara menjaga nilai leluhur dan merespon perkembangan zaman. Masyarakat Miduana berhasil menunjukkan bahwa warisan budaya bisa tetap relevan asalkan dipahami dan dijalankan dengan hati yang terbuka. Masyarakat Miduana tidak membiarkan adat membatasi langkah, tapi justru menjadikannya arah. Tidak meninggalkan akar untuk tumbuh, tapi membiarkan akar itu menjadi sumber kekuatan. Aku harap cerita tentang Kampung Adat Miduana ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk tetap menghargai akar budaya tanpa kehilangan semangat untuk terus maju. Karena pada akhirnya, menjaga warisan leluhur itu bukan hanya soal mengingat masa lalu, tapi juga
bagaimana kita melangkah ke depan dengan pijakan yang kuat. Terima kasih sudah mendengarkan pengalamanku hari ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya.